yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Oh, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja kami. Amin. Engkau Raja kami. Yes. Aku muliakan dan ku agungkan. Amin. Oh, sembah, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak di. Haleluya. Semua berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kami berikan pujian kami bagimu. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta. Amin. Yesus Tuhan, dimuliakan Engkau, dimuliakan, amin, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa. Amin. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku dimuliakan.
Bapa kami mengucap syukur, Engkau masih bertahta dan memerintah hidup kami. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu setiap hari. Amin. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu karena kasih karunia-Mu. Buka hati kami Tuhan, tuntun pimpin jiwa kami dan terangi roh kami sehingga firman itu menjadi rema. Amin. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Salam semuanya. Saudara-saudara, hati saya masih diliputi dengan ucapan syukur yang luar biasa. Karena kemarin dikunjungi oleh Komisi 8 dan bukan soal kunjungannya, tetapi saya justru terharu karena mendengar komentar-komentar mereka. Ya kan? Jadi ada yang nyeletuk-nyeletuk dan itu memberikan peneguhan. Katanya ada beberapa yang bilang, wah ini Panti Mercy ini mewah sekali katanya. Ya. Ada yang mendengar juga saudara-saudara, Pak Roni dengar apa dari mereka? Mewah, bagus, bersih Panti Mercy Indonesia. Ya. Kemudian Ibu Yeye juga dengar. Jadi tidak percaya kalau ini yayasan. Ya. Ada lagi yang saudara mendengar di telinga saudara, komentar mereka secara tidak sengaja saudara mendengar. Wow, ini panti luar biasa katanya. Nah saudara-saudara kemudian ada yang melanjutkan, ini dananya datang dari mana? Saudara-saudara, jadi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bisa mempresentasikan inilah kita, ya kan? Tidak dibuat-buat. Inilah kita dan kita bisa menjadi seperti ini, menunjukkan nilai-nilai kita yang luar biasa. Jadi tadi malam saya dapat beberapa foto dari orang-orang yang kita temui itu yang langsung ngirim foto ke kita. Salah satunya yang Pak Wisnu ya dari fraksi PKS itu, yang tiba-tiba minta foto gara-gara bilang dari Kendal itu ya. Kemudian Pak Amsal yang Dirjen Bimas Kristen bagian gereja yang langsung diskusi bagaimana kita bisa bersinergi dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi terima kasih untuk semua yang berjerih lelah untuk mempersiapkan yang di atas ini, walaupun tidak terpakai kemarin, tapi cukup bagus juga. Saya juga kagum kadang-kadang lihat foto yang di sana itu. Luar biasa. Ibu Yaya coba perhatikan, ya kan? Ya. Tidak nyangka gitu ya, luar biasa. Saudara-saudara, saya singkat aja mau membagikan buku yang saya baca. Dan buku ini membahas mengenai bagaimana Anda bisa menjadi maksimal di dalam hidup saudara. Karena kesempatan kita untuk bisa menjadi maksimal adalah selama Anda masih hidup. Setelah Anda mati, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara bertanya, kapan saya bisa memaksimalkan potensi? Jawabannya adalah sekarang. Dan saudara tidak akan pernah membayangkan atau saudara tidak akan pernah mengetahui bahwa ada kesempatan yang datang yang tidak disangka-sangka. Kalau kesempatan itu datang, Anda harus meraup kesempatan itu karena saya mengatakan sukses adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Catat baik-baik ya, rumus sukses itu adalah kesempatan ketemu dengan persiapan. Jadi kalau kemarin Pak Dance bilang ini Yusua masuk 30 besar untuk ikut Indonesian Idol. Jadi bagaimana Bapak? Ini kesempatan. Gunakan kesempatan ini, siapa tahu. Ya kan? Kita tidak akan pernah tahu Esther menggunakan kesempatan itu. Sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara-saudara, Daniel menggunakan kesempatan itu sehingga dia bisa memberikan pengaruh di keluarga istana. Petrus menggunakan kesempatan itu waktu diajak untuk bergabung dengan Tuhan Yesus menjadi muridnya. Jadi saudara-saudara,
kesempatan adalah sesuatu yang tidak akan datang dua kali. Maka ketika ada kesempatan datang dan saudara tahu ada peluang untuk Anda maju, raihlah itu. Nah, ini adalah catat saja saudara-saudara. Recognize your potential. Yang pertama, untuk memaksimalkan potensi Anda harus memahami, menyadari, mengenali saya ini potensinya di mana. Wah, saudara-saudara, saya sangat kagum dengan seorang remaja yang masih umur 15 tahun, selama COVID tiap bulan bisa mendatangkan 40 juta. Anaknya Pak Richie Lim, yang sekarang menjadi donatur tetap kita dari Jakarta, itu Pak Richie Lim bilang, anak saya ini tiap hari belajar dari YouTube bagaimana bikin kue. Dan selama COVID tahun pertama karena tidak sekolah, ya kan, dia belajar itu, dan tahun yang kedua dia mulai menjual online hasil karyanya. Dan khusus dia menjual untuk orang-orang kelas menengah ke atas. Karena yang dia pelajari adalah bikin kue-kue untuk kelas menengah ke atas. Sebulan bisa mendatangkan 40 juta. Jadi saudara-saudara, recognize your potential. Kenali apa potensi Anda. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, bakat Anda yang Anda tahu apa sekarang ini? Kamu punya bakat apa? Bisa kenal enggak? Pak, saya punya bakat menyanyi. Menyanyilah, latihan. Pak, saya punya bakat menjahit. Menjahitlah, ya kan? Pak, saya punya bakat ini marketing. Jadilah seorang marketer yang bagus. Oh, saya punya bakat main musik. Lakukan itu saudara-saudara. Nah, saya tadi malam lihat di YouTube, anak-anak kecil yang diwawancarai didatangkan di studio karena mereka punya bakat luar biasa. Ada satu yang punya bakat main bola basket. Anak kecil, saudara-saudara. Ada satu yang bisa menghafalkan nama-nama presiden. Anak-anak kecil. Ada yang anak-anak kecil bisa hitung-hitungan matematika tanpa kalkulator. Dia ditanya ini ditambah sekian, dikalikan sekian, dikurangi sekian, berapa, dia cuma begini-begini. Langsung dia tebak. Dan benar, saudara-saudara. Jadi masing-masing kita harus menemui bakat saudara apa. Kalau saya tanya kepada saudara, bakatmu apa? Karunia yang paling menonjol yang kamu kenali apa dalam dirimu, itu maksudnya. Saya dari kecil saya sudah tahu, saya suka seni, ya kan? Main gitar, ya kan? Dalang. Saya suka dalang dulu waktu kecil, saudara-saudara. Suka cerita. Saya sudah ada bakat itu. Maka jangan kaget kalau waktu SMP, di SMP itu dapat gitar dari Departemen Kebudayaan, ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada yang bisa main. Saya juga tidak bisa main, tapi saya pegang gitar. Karena saya ketua OSIS, saya bawa gitar itu pulang. Saya belajar sendiri. Akhirnya saya bisa main gitar. Modal main gitar itu saudara saya bisa ngamen. Saudara SMP saya sudah bisa ngamen. Kalau sehari dapat 2.500 zaman itu, wah sudah bisa makan bakso. Ya kan? Sudah bisa bangga, luar biasa. Kemudian SMP kelas 3, waktu perpisahan kelas itu, selesai penamatan, selesai lulus itu, penamatan itu, saudara-saudara kami bikin grup band. Walaupun hanya 3 lagu, tapi saudara-saudara dan 3 kunci, saudara-saudara, kami sudah bisa tampil luar biasa. Orang kan tidak tahu, ya kan? Salah-salah juga tidak masalah, yang penting tampil. Nah, maksudnya apa saudara-saudara? Yang penting Anda mengenali apa yang menjadi bakat dan potensi Anda. Tanyakan kepada teman, apa bakatmu? Jawab. Bisa menjawab enggak? Dengar ini. Greatness is inherent in everyone. It's about discovering your talent and abilities. Greatness, kebesaran, kemuliaan, itu sudah ada di dalam diri setiap orang. Saudara sudah dikasih itu oleh Tuhan. Temukan.
Kalau Yuda senang main drum, kembangkan main drum. Jangan hanya biasa-biasa seperti yang lain, latihan yang bagus. Ya kan? Yang suka dengan angka, seperti ngitung-hitungan setiap hari angka, belajarlah mencintai angka, Bu Devi. Cintailah angka-angka itu. Ya kan? Yang suka masak, kembangkanlah karunia saudara memasak. Itu chef, itu sehari bisa sebulan bisa 40 juta gajinya. Jadi saudara-saudara, apapun yang kau temukan sebagai bakat atau talenta atau abilities, di dalam setiap diri ada greatness. Greatness itu datang waktu Anda mengembangkan potensi Anda. Tanya kepada teman saudara atau bilang sama teman saudara, jangan hidup asal-asalan. Asal main, asal masak, asal kerja, asal belajar. Semua yang asal-asalan berkatnya juga asal-asalan. Do your best. 1, 2, 3. Amin. Makanya saya paling marah kalau ada lihat baru makan. Atau ada baru minum rame-rame di depan, kemudian saudara langsung pergi. Padahal itu gelas masih ada di depan saudara. Ada sampah di depan saudara, saudara langsung pergi. Dan tidak ada peduli. Ini saya bisa menilai Anda tidak peduli. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa menjadi maksimal. Karena apa? Yang kedua, eliminate interference. Overcome self-doubt and distraction hindering your progress. Apa artinya? Kurangi yang namanya gangguan dalam hidup saudara. Hindari dan atasi gangguan untuk bertumbuh tadi. Kalau saudara punya niat untuk mengembangkan bakat saudara dalam bidang media sosial atau video creator atau apapun juga, kembangkan itu dan kalau ada halangan, atasi halangan, jangan dibiarkan. Kalimatnya mungkin lebih bagus seperti ini, overcome self-doubt and distraction. Belajarlah mengatasi yang namanya keraguan, karena biasanya itu musuh utama saudara. Aduh, bisa enggak saya mengembangkan ini ya? Bisa enggak saya maju dalam hal ini? Bisa tidak saya melayani Tuhan? Bisa enggak nanti saya merintis dan memuridkan? Bisa tidak saya meniti karir dan berhasil? Kalau belum apa-apa saudara sudah punya keraguan, saudara tidak akan pernah maju. Rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya hanya kasih tahu aja kepada saudara. Jadi karena saya memberitahukan kepada saudara, ini bukan rahasia lagi. Orang yang paling berbahagia dan bisa maju adalah orang yang bisa mengatasi keraguan di dalam dirinya. Sekali lagi, Anda yang suka ragu-ragu, biasanya tidak bisa membuat keputusan. Orang yang tidak bisa membuat keputusan, hidupnya diombang-ambingkan oleh pikiran. Orang yang terombang-ambing namanya bimbang. Alkitab bilang orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Nah kalau saudara sudah umur 40 tahun ke atas, kok belum tahu potensi saya apa, karunia saya apa, bakat saya apa, saya agak khawatir dengan hidup saudara. Ya kan? 40 tahun ke atas ditanya, bakatmu apa? Karuniamu apa? Hanya 2 Pak karunia saya. Apa? Makan dan tidur. Kalau saudara bisa hanya makan dan tidur, saudara tidak mendapat apa-apa, saya bisa meramalkan masa depan saudara. Susah. Tidak ada istilah terlambat untuk mengembangkan diri. Maka kalau ada keraguan, ada hal-hal yang membuat Anda tidak bisa maksimal dalam hidup, disingkirkan. Diatasi yang ragu-ragu untuk membuat keputusan, belajarlah mengambil resiko. Hidup ini penuh resiko. Pagi tadi saudara mau bangun atau tidak, itu ada resikonya. Siapa yang tadi pagi sudah ambil keputusan, wah lebih baik saya tidur saja, melanjutkan. Pagi tadi saudara harus ambil keputusan mandi atau tidak mandi.
Masing-masing ada resikonya. Kalau saya tidak mandi, ngirit. Ngirit sabun, ngirit air. Iya kan? Kalau saya mandi, saya harus habis sabun, habis sampo, dan waktu. Tapi masing-masing ada risiko. Kalau saudara tidak mandi, saudara bisa bau, badan bisa jadi gatal. Mana saudara pilih? Masing-masing hidup ini, bagian dari proses kehidupan kita selalu ada bagian mengambil keputusan. Iya kan? Amin. Mau kerja, tidak kerja, masing-masing ambil keputusan. Mau nikah atau tidak nikah, masing-masing bawa resiko. Amin. Nah, berbahagialah orang yang berani mengambil resiko, karena hidup adalah kumpulan resiko. Hidup ini adalah kumpulan keputusan. Yang ketiga, adopt a growth mindset. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Adopsi cara berpikir bertumbuh. Artinya, saudara harus punya keputusan dalam hidup ini, saya mau bertumbuh. Seorang yang mau bertumbuh adalah seorang learner. Seorang yang mau belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan saudara-saudara, ini membuktikan bahwa saudara orang yang mau maju. Orang yang mau maju, orang yang mau bertumbuh, selalu diberi kesempatan untuk mendapatkan berkat ekstra. Karena apa? Semua dimulai dari knowledge. Maka saudara-saudara, saya tiap hari mendengarkan podcast. Saya tiap hari mendengarkan pengkhotbah yang baru. Karena apa? Saya ingin bertumbuh. Bahkan saya membaca buku karena saya mau bertumbuh. Karena begini, when you stop learning, you stop leading. Pak John Maxwell bilang, when you stop learning, you stop leading. 1, 2, 3. Apa artinya? Saat Anda berhenti belajar, Anda berhenti memimpin. Kalau seorang pemimpin sudah tidak mau belajar lagi, dia sudah berhenti memimpin, anak buahnya juga akan berhenti. Kalau gembala sidang tidak mau belajar sesuatu yang baru, tidak mau belajar ilmu yang baru, jemaatnya kena getahnya. Kalau seorang pemimpin sebuah perusahaan atau yayasan atau pelayanan atau NGO sudah tidak mau belajar lagi, akhirnya anak buahnya juga kena getahnya. Jadi saudara-saudara, adopt a growing mindset. Belajar bertumbuh. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, Anda sekarang ini sedang bertumbuh dalam bidang apa? Bisa jawab? Pelajaran apa, buku apa yang saudara baca? Show me your books and I will show your future. Coba, tahu enggak artinya? Tunjukkan buku yang kamu baca dan saya akan menunjukkan masa depan saudara. Karena apa? Saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Karena ketika saudara bisa maju, bisa menambah ilmu, bisa tambah pengetahuan dan skill, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. View challenges as opportunities to learn and grow. Nah, ini sikap yang bagus. View challenges as an opportunity to grow. Tetapkan ini dalam batin saudara. Pandanglah bahwa yang namanya tantangan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Tantangan itu bisa menjadi teman saudara untuk menjadi alat membentuk saudara untuk bertumbuh. Ini contoh, ya kan? Saudara masuk ke hutan, tidak ada tempat tinggal. Saudara hanya diperlengkapi dengan gergaji, palu, dan paku. Mau apa? Saudara bisa telan paku, atau saudara bisa gunakan paku dan gergaji untuk belajar buat rumah.
karena di hutan banyak kayu. Atau saudara mengubur paku, gergaji, dan palu, dan setelah itu saudara mengubur diri saudara sendiri. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. View challenge, tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bilang, tantangan itu sahabat kita. Katakan kepada teman saudara. Jangan takut tantangan. 1, 2, 3. Tantangan adalah sahabat kita. Ya kan, yang lagi mau bangun gereja ada tantangan. Tantangan itu bagian dari kehidupan. Berbahagialah Anda yang masih dikasih tantangan oleh Tuhan. Sebab kalau saudara sudah tidak ada tantangan, tidak ada apa-apa, itu paling bahaya. Jadi tantangan yang paling bahaya waktu Anda menganggap diri sudah tidak ada tantangan. Karena ada satu tempat bebas tantangan, namanya kuburan. Jadi pada waktu Anda sudah mengatakan, Tuhan bebaskanlah saya dari segala tantangan. Anda sedang mempercepat langkah hidup Anda menuju ke kuburan. Amin. Nomor 4, focus on essential. Concentrate on crucial tasks align with your goal for increased productivity. Berkonsentrasi pada tugas yang sedang diberikan kepada Anda. Apapun tugas yang ada di depan mata Anda, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Jangan terpecah-pecah pikiran saudara. Fokus. Fokus pada apa yang ada di depan Anda. Karena orang yang fokus, orang yang bisa berkonsentrasi untuk apa yang sedang menjadi tugas dan kewajibannya, dia akan jadi maksimal. Amin. Terakhir, practice mindfulness. Practice mindfulness. Apa artinya? Stay present to enhance performance and reduce stress. Fokus kepada apa yang sedang Anda hadapi dan berusaha untuk meningkatkannya. Wah, ini saudara-saudara. Ini saya mau mengatakan kepada Anda. Kalau Anda menjalankan pekerjaan hanya sebagai rutinitas, tidak ada kesempatan untuk bertumbuh dan tidak mau bertumbuh, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Anda tidak akan pernah menjadi maksimal. Maka apapun yang Tuhan percayakan dalam diri saudara-saudara, gunakan itu kesempatan, Anda harus hadir di situ. Pikiranmu harus fokus di situ. Dan fokus apa? Fokus untuk apapun yang saya lakukan, saya mau bertumbuh di sini. Saya menjadi bagian dari Search Project, setiap bulan ada 2 kali pertemuan, selalu diisi dengan pikiran. Salah satunya yang paling baru adalah kami baru dapat training untuk mengetahui kekuatan kami masing-masing. Setiap pemimpin disuruh ngisi formulir, ya, kuesioner. Dari situ kita tahu, saya ini orangnya seperti apa, kekuatan saya ini apa. Waktu saya ngisi, ternyata apa yang saya temukan itu benar sekali. Saya tidak menyadari, nomor 1, saya orangnya futuristik. Selalu ke depan, makanya saya bisa paham kalau ibu bilang slow down, ya kan? Kadang-kadang terlalu cepat, ini belum selesai, udah ini belum selesai, udah ini. Saya baru sadar, waduh. Jadi di pelajaran itu dikasih tahu, di setiap kekuatan itu ada kelemahan. Jadi saya orangnya adalah futuristik. Selalu punya suatu, jadi orang yang futuristik itu energinya datang untuk masa depan. Jadi kalau sudah mikir nanti kita akan begini, baru ngomong aja dia sudah ada energinya. Itu orang yang futuristik. Yang kedua, salah satu yang menjadi kekuatan saya adalah connectedness. Jadi, dan itu benar, mudah membangun hubungan. Itu kelebihan. Nah, saudara, dan saya adalah orang yang dikatakan di sini activator, mengaktifkan.
Waktu saya menyadari itu, saya bilang, wah puji Tuhan. Tapi di balik itu ada video. Kalau kamu punya kekuatan ini, ada kelemahannya. Nah, kamu bagaimana bersinergi dengan orang-orang yang berbeda dengan kamu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini contoh saudara-saudara yang saya mau katakan kepada Anda. Fokus apa yang menjadi kekuatan Anda. Dan belajarlah untuk mengatasi apa yang menjadi kelemahan Anda. Satu lagi kemudian selesai. Ada satu lagi. Set clear goals. Define specific, achievable objectives for direction and purpose. Perjelas tujuan saudara apa? Tujuan hidupmu apa? 5 tahun yang akan datang saudara mau melakukan apa? Sudah ada? Bagi yang sudah ada berbahagialah. Sekali lagi saya tanya, kalau ditanya tujuanmu apa? Tujuan hidupmu apa? Tujuan kamu melayani apa? Dan saudara tidak tahu, Anda akan kesulitan untuk mencapai tujuan. Karena kalau ditanya tujuan saja tidak jelas, bagaimana mau mencapai tujuan? Edi, tujuan apa? 5 tahun ke depan. Kamu sudah bisa membayangkan 5 tahun ke depan ada di mana? Sudah jelas, ya kan? Maka kamu sudah harus bisa memilih teman yang akan menemani perjalanan hidupmu untuk mencapai tujuan, ya kan? Jangan sampai cari teman yang tidak sesuai dengan tujuan. Putuskan dia sekarang. Cari yang menemani kamu untuk mencapai tujuan. Jelas ya? Yuda 5 tahun ke depan kamu ada di mana? Jangan bilang Anda di ketiak mama papa lagi. Harus sudah mulai mikir dari sekarang. Walaupun itu hanya sekedar visi atau tujuan, minimal kita masing-masing sudah punya. Amin. Amin. Haleluya. Masing-masing harus punya tujuan. Set a clear goal. Define specific, kalau bisa spesifik. Mau bikin apa, mau melakukan apa, targetnya apa, dan sebagainya. Kemudian terakhir, embrace feedback. Embrace feedback. Semua bilang embrace feedback. Apa itu? Jangan takut dikritik. Jangan takut dikoreksi. Jangan takut untuk mendapatkan masukan. Jangan takut untuk dievaluasi. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan melakukan kesalahan. Sehebat-hebatnya Anda dalam hidup, sepinter-pinternya Anda dalam hidup, masih ada kekurangan. Jadi kalau kita dikoreksi, tidak perlu marah. Amin. Haleluya. Ini pelajaran yang luar biasa buat saudara. Dari 6 atau 7 ini, mana yang paling sulit bagi saudara? Saya harap kita semua akan belajar dan kita akan menjadi maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami melalui pelajaran-pelajaran yang praktis yang bisa meningkatkan kapabilitas kami, kreativitas kami untuk mencapai yang maksimal. Karena hidup ini hanya sekali, dan hidup yang sekali kami ingin memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Ajari kami untuk bisa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.